Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, gayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, Arina Merdeka Perdana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sukses bukan karena bisa atau tidak, tapi karena mau atau tidak. Jumpa lagi dengan saya Hoiria dari Kota Tangerang dalam acara super spesial tayangan ke-63, acara yang sangat ditunggu-tunggu, The Miracle of Rezeki, 1 tahun jadi miliarder. Untuk seluruh sahabat-sahabat miliarder yang ada di Facebook, di Indonesia, bahkan mancanegara, semoga tetap dalam keadaan sehat, kaya, berkah. Alhamdulillah, sebelum memulai acara, yuk sama-sama kita semangat untuk like, komen, dan bagikan agar semakin banyak tayangan ini bermanfaat dan bisa seluruhnya mencapai miliarder. Subhanallah, malam ini dengan bangga, dengan bersyukur dan penuh kebahagiaan, saya tidak sendiri, didampingi oleh guru saya, wanita yang super, yang luar biasa juga dinanti kehadirannya. Beliau seorang mantan office manager bergaji di atas 25 juta. Beliau tinggalkan, hijrah, dan masuk dalam komunitas miliarder berkah, mendapatkan rezeki yang luar biasa. Dengan bangga, saya panggilkan Ibu Hajah Retno Suci Lestari. Assalamualaikum, salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, berkah. Apa kabar nih, Hai? Alhamdulillah sehat. Bu Tari gimana? Alhamdulillah sehat nih, Hoi, semangat selalu karena malam ini kan malam ke-63. Ya Allah, antara senang dan sedih karena kita kan sampai targetnya 70 penayangan. Sekarang udah malam ke-63. Jadi rasanya aduh, udah terasa ya, dan ilmunya tuh makin lama kita makin terasa. Nih, Hoi, malam ini tuh kita ngomongin ini ya, kita kan membahas ya mengenai 7 resep sukses bisnis. Nah, menurut Miho itu dengar judulnya aja, Miho berharapnya apa sih dari judul 7 resep sukses bisnis ini? Berharapnya
bukan hanya komunitas yang miliarder berkah nih yang bisa sukses cepat, tapi seluruh Indonesia bahkan dunia bisa mencapai kesuksesan lebih cepat. Amin, amin ya Allah. Dan ini Amin, kan amin, ya Rabbal alamin. ilmu hari ini adalah bagian dari sebenarnya Miho ya, dari kan kita 1 sampai 63 di awal penayangan ini menayangkan ada 13 ilmu miliarder gitu. Yang pertama bisnis, kita tuh diajarin luar biasa Miho ya. Yang pertama bisnis untung di era krisis. Yang kedua 7 resep sukses. Yang ketiga plafon rezeki. Yang keempat kecerdasan keuangan. Yang kelima menarik rezeki tanpa batas. Yang ketujuh marketing mix dan produk life cycle. Yang ketujuh adalah hijrah kuadran miliarder. Yang kedelapan kiat meraih 1 miliar pertama. Nah, ke-9 adalah raih kebebasan keuangan, ke-10 kekuatan modeling, ke-11 kekuatan STMJ, ke-12 mental block keuangan, dan ke-13 itu adalah mekanisme sukses otomatis. Nah, hebatnya Miho ya, ilmu-ilmu ini kan bisa semua teman-teman miliarder bisa dapatkan, bisa cari lagi gitu ya di fanpage-nya Pak Juli Irmayanto. Dan di situ ilmunya lengkap. Jadi kita kan dikasih ini ya Miho ya 21 kali ulang, insya Allah jadi alam bawah sadar kita dan kita bisa jadi sukses otomatis. Nah, itu ya Miho ya. Keren banget nih, kita kayak mahasiswa S3 nih kayaknya ya. Luar biasa, malam ini temanya juga sudah dibisik-bisik nih oleh teman-teman sahabat miliarder, resep sukses, 7 resep sukses yang luar biasa. Juga Bu Tari juga sudah merasakan bagaimana dulu percepatannya rezekinya miliaran hingga hampir 6 miliar ya Bu Tari ya, bisa mendapatkan rezeki 6 miliar. Nah, saat ini Bu Tari juga teman-teman justru banyak nih yang memberikan bocoran ke saya, Bu Hoiria, justru saat ini percepatan rezeki saya lebih keren banget gitu, karena diberikan yang tadi dijelaskan sama Bu Tari, 13 ilmu miliarder. Malam ini apa sih Bu Tari yang akan dikupas tuntas? Yang pasti kan di kupas tuntas itu 7 resep sukses tadi. Ya, jadi kalau saya sih ngerasa Mihoy kalau nggak ada mentor ya, nggak ada mentor tuh saya kayak berjalan di hutan gelap gitu ya, nggak ada yang nunjukin arah, pastinya kejeduk-jeduk dulu gitu. Memang sukses itu semuanya Allah yes kan gitu ya, memang iya. Betul. Tapi kalau nggak ada yang mendorong, nggak ada yang membimbing kita, ya ampun saya nggak tahu deh Mihoy mau gimana ini usahanya, mau kayak apa jadinya nanti gitu loh. Dan ayo Mihoy, monggo silakan kita bisa panggil mulai penasaran. Jadi teman-teman miliarder di rumah yang mau punya pertanyaan ya, malam ini kan malam spesial, jadi silahkan tulis di komen pertanyaannya apa, insya Allah kita bacakan. Nah, nanti yang dibacakan akan insya Allah kita doakan juga sama-sama. Hadiahnya adalah didoakan. Jadi tulis ya. Baik. Oke, silakan Mihoy. Baik Bu Tari. Bu Tari bilang bahwa kehadiran seorang mentor sebagai petunjuk ya, kita bagaimana kita bisa terarah dan lebih cepat. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah hadir di tengah-tengah kita semua, ibunya para ibu. Beliau wanita luar biasa, berhati lembut, berhati mulia. Beliau menginspirasi di majalah El Sinta dan melahirkan ratusan miliarder muslimah. 33 miliar beliau sudah dapatkan. Namun tujuan hidup beliau terus beliau upgrade hingga ingin mencetak 1000 miliarder. Dengan rasa hormat, rasa bangga, dan rasa cinta, kami semuanya kita hadirkan sosok yang luar biasa. Ibu Hajah Inkresa Supartina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbaik dari kota 1000 miliarder Yogyakarta. Salam sukses, salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Bu.
Seger banget Bu hari ini. Cerah ceria selalu Bu Ingrid, selalu penuh semangat. Ya itulah Bu, energi Ibu itu selalu bikin kita jadi ikut semangat. Dan teman-teman yang menjawab komen Bu udah sudah lebih dari 500 Bu Ingrid, dan semuanya itu dari Sabang sampai Merauke. Saya cek tadi ada yang Jakarta, Timika, Semarang, ada yang dari Jatinangor. Pokoknya seluruh Indonesia hadir Bu Ingrid malam ini, dan nanti kita akan juga melihat pertanyaan-pertanyaan juga dari mereka ya Bu Ingrid ya. Siap. Nah Bu Ingrid, silakan Bu Tari dulu. Ya mulai aja deh. Saya pengen buru-buru gitu. Bu Ingrid, dari temanya saja udah bikin gregetan nih Bu Ingrid. 7 resep sukses gitu kan, sukses menjadi miliarder. Apa sih Bu yang harus kami siapkan agar gitu kami pun sama pencapaiannya cepat menjadi miliarder? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mitra miliarder di seluruh dunia, Bu Hoiria dan Bu Tari yang hari ini hadir, kita semua pasti inginnya kan sukses gitu ya. Nah, sebagaimana salam kita, salam miliarder juga gitu, sukses. Nah, ukuran sukses itu adalah sehat, itu ukurannya, kaya dan berkah. Nah, ini sebenarnya ada tujuannya. Ini nanti kita kaitkan dengan 7 resep sukses bisnis yang kita akan bahas malam ini ya. Itu juga ternyata apa yang kita canangkan itu ada di dalam teori kita malam ini. Nah, malam ini kita akan berbicara mengenai 7 resep sukses bisnis ini dari rujukan akademisinya, bukunya ada ya. Ini bukunya di Bapak Ibu mungkin yang di rumah mitra miliarder bisa melihat ini bukunya, ini halamannya sebanyak 500 halaman ya, udah kayak tesis sendiri. Penulis bukunya adalah Tung Desem Waringin, seorang triliuner, dengan bukunya namanya Life Revolution. Jadi revolusi hidup. Bahasannya ini mulai dari masalah keuangan, masalah bisnis, sampai kepada masalah keluarga. Artinya seseorang yang bisnis itu harus merancang kesuksesan gitu ya, dari mulai apapun itu secara komprehensif. Komprehensif itu berbagai sudut, berbagai segi dari kehidupannya, sehingga yang namanya sukses itu adalah suksesnya fisiknya sehat, namanya sehat itu ada sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan sehat kantongnya atau ATM-nya. Kemudian kaya kita kunci dengan 4. Kaya pertama, ilmunya harus kaya dulu, karena ilmu itu adalah cahaya, sehingga ketika ilmunya banyak, ilmunya kaya, kita kaya ilmu, maka hatinya akan terang gitu ya. Jadi kaya ilmu, kaya hati, kaya ilmu, kemudian nanti akan diberikan harta. Ketika semua sudah siap, akan hartanya datang, dan ketika harta datang maka kita bisa beramal lebih banyak sehingga kaya amalnya. Dan kuncinya sudah kaya, kalau tidak berkah kayaknya kurang dalam kehidupan, maka kita kunci dengan kata berkah. Jadi sukses kaya berkah. Ini udah nggak sabar belum ya untuk mengetahui apa sih resepnya mau sukses di bisnis? Gimana Bu Tari dan Bu Airia? Oh, penasaran banget Bu. Penasaran banget ini Bu. Kita bahasnya pelan-pelan ya Bu Tari dan Bu Airia, karena kan ini sudah namanya repetition, pengulangan, dan ini harus kita ulang lagi gitu ya. Pertama kali yang harus kita punyai sebagai resep sukses di bisnis adalah keyakinan untuk sukses. Yang di dalam resep bisnis ini bahwa keyakinan untuk sukses itu harus kita miliki. Namanya yakin dan belajar. Di dalam keyakinan untuk sukses tidak ada kata gagal. Yang ada hanya sukses dan belajar. Gitu ya. Artinya kalau belum sukses ya belajar. Tapi kalau udah sukses tetap belajar, karena dunia ini bergerak terus, sehingga kita harus terus-menerus belajar untuk bisa menghadapi segala macam kehidupan. Nah, keyakinan ini sebenarnya di orang luar negeri namanya Henry Ford ini mengatakan bahwa
orang yang punya keyakinan bisa, itu pasti bisa, itu benar gitu. Ada orang bilang saya bisa 100 juta per bulan atau 100 juta per bulan ya sebagaimana dicanangkan oleh mentor kita. 100 juta per bulan. Kalau yakin bisa, pasti bisa. Dan ketika kita bilang saya bisa tuh dapat 100 juta per bulan, itu benar. Kemudian ada lagi orang yang mungkin pesimis atau belum belajar gitu ya, kemudian mengatakan, "Saya nggak yakin bisa 100 juta per bulan." Itu juga benar gitu loh. Jadi kedua hal itu benar, sehingga kalau kita merasa tidak bisa, jangan harap ada jalan. Karena ketika kita bilang tidak bisa mencapainya, maka kita tidak akan melakukan hal-hal supaya kita jadi bisa. Itu harus hati-hati. Jadi sekali lagi ketika kita bilang saya tidak bisa melakukannya, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang membuat kita jadi bisa. Itu karena pikiran kita sendiri. Contohnya, ketika kita belajar, anak kita belajar jalan, dia akan jatuh. Kan nggak ada anak yang tahu-tahu jalan bisa, kan nggak ada, adanya belajar jalan. Jadi dia jatuh. Kita bilangnya lah, bangun lagi dek gitu. Dia jatuh lagi, kita bilangnya apa? Bangun lagi dek. Dia jatuh. Kita hanya bilang bangun lagi dek, berkali-kali dia akan jatuh. Kapan kita tidak bilang bangun lagi dek? Ketika dia sudah tidak jatuh lagi. Nah ini sama di bisnis kita ini Bu Tari dan Bu Hoiria. Ketika kita kemudian baru ditolak orang sekali, kita udah melemah. 2 kali kita merasa gagal. 3 kali, kayaknya nggak cocok aku di bisnis ini. Belum apa-apa sudah seperti itu. Sehingga akhirnya ketika kita melakukan hal itu, maka kita tidak akan menemukan cara untuk bisa menjadi sukses di bisnis kita. Itu dulu Bu Tari resep pertama ini sangat penting karena ini namanya belief atau keyakinan. Bu, saya tadi dengar kalimat pertama Bu Inggris aja ya. Keyakinan itu nggak ada yang salah. Ya Allah Bu itu langsung bikin tuh dada saya ini sekarang bergemuruh ya Bu. Rasanya saya nangis nih Bu. Keyakinan itu nggak ada yang salah gitu. Jadi apapun keyakinanmu pasti udah pasti benar gitu ya Bu ya. Jadi apapun yang kita hasilkan sekarang itulah keyakinan kita, artinya itu ya Betul Bu. Bu Tari. Karena sebagaimana Ya kalau di Allah. agama kita, Allah sebagaimana prasangka hambanya. Karena Allah Maha Oke ya. Dan ini harus kita ulang berkali-kali. Kalau kita bilang, ya Allah saya nggak bisa, oke. Tapi kalau kita balik, ya Allah saya bisa 100 juta per bulan, Allah juga bilang oke gitu. Jadi keyakinan ini harus dibangun. Gitu Bu Tari dan Bu Hoiria. Seru ya. Jadi memang Di sini aja. ini luar biasa diskusi kita malam ini mengenai sebenarnya mudah banget gitu, hanya kita tinggal meyakini, karena kita yakini bahwa ketika kita bilang bisa itu maka akan ada jalan untuk mencapainya. Tapi ketika kita bilang tidak bisa, maka dipercaya tidak akan ada jalan untuk kita kemudian nggak mau melakukannya gitu loh. Kita tidak akan bisa untuk melakukannya karena kita bilang tidak bisa. Jadi mau belajar males, mau dengerin tor males, mau dengerin mentor dan males gitu. Karena itulah yang menutup diri kita yang namanya kata-kata tidak bisa. Jadi buat mitra miliarder seluruh Indonesia, coba di chat gitu ya. Malam ini dapatnya apa, bahwa kalau kita bisa maka pasti bisa. Gitu Bu Tari ya. Lanjut kita Bu Tari, Bu Hoi. Lanjut Bu, Ya. lanjut Bu. Oke, yang kedua. Lalu yang kedua namanya tujuan atau goal kita dalam bisnis itu harus SPTM. Nah, SPTM itu apa toh yo? SPTM itu harus namanya spesifik. Spesifik itu kemudian yang kedua harus positif, yang ketiga harus tertulis, dan yang keempat harus menarik atau merangsang atau memberi stimulus. Jadi yang pertama ya, spesifik itu harus jelas. Jadi Bapak Ibu beruntung ya, sebenarnya kita di dalam komunitas Miliarder Berkah itu mentor kita mengatakan raih 1000 miliarder yang pertama. Jadi itu harus jelas 1000. Kalau kita bilang miliarder, ini bahasanya miliarder tuh kayak apa? Apakah 1 miliar? Apakah 2 miliar? Apakah 3 miliar? Tapi kalau dibilang 1000 orang yang miliarder, maka sudah berarti di dalam kepala kita sudah ada bayang akan ada 1000 orang yang penghasilannya
1 miliar ke atas gitu kan. Kemudian kalau kita bilang 100 juta per bulan gitu kan, berarti akan ada banyak orang mendapatkan 100 juta. Beda kalau kita bilang gini, apa sih tujuannya? Tujuannya adalah mau jadi orang kaya. Nah, orang kaya itu hati-hati, kaya tuh kayak apa? Karena kadang-kadang ya, kadang-kadang perbedaan definisi kaya, orang bilang, kaya hati kan kaya juga gitu. Kemudian kaya ilmu, itu juga kaya, tapi dari sisi ekonominya itu belum tentu dia kaya. Sehingga harus jelas definisinya, spesifik namanya. Sehingga kita diarahkan oleh mentor kita untuk mempunyai, untuk supaya bisa kita ukur, bisa kita evaluasi namanya 100 juta per bulan. Sebelum 100 juta per bulan, itu kategorinya belum kaya, misalnya seperti itu. Sehingga nanti lebih jelas lagi kita melakukan tindakan berikutnya. Nah, yang kedua harus positif. Positif itu jangan bilang gini ya, kenapa kita bilang harus positif? Karena luar biasanya otak manusia. Otak manusia itu punya namanya otak sadar dan otak tidak alam bawah sadar. Otak sadar ini jauh lebih kecil, otak bawah sadar itu fungsinya jauh lebih besar dibandingkan otak sadar. Jadi kalau kita bilang saya nggak mau miskin, yang terjadi adalah jadi miskin. Jadi jangan kata-kata yang negatif. Dalam ilmu makhluk rezeki kita sebut dengan disiplin kata. Ini Pak Nasrullah Ustadz mengajarkan kepada kita untuk selalu disiplin kata. Karena apa kata-kata yang tidak itu tidak direspon oleh alam bawah sadar kita. Jadi misalnya gini, saya tidak mau, saya bilang saya ini contoh kepada Bapak Ibu semuanya. Hari ini semuanya merem. Ya, yang mendengarkan ini merem. Kemudian jangan bayangkan kelinci. Jangan bayangkan kelinci warnanya putih, melompat-lompat, kecil mungil. Jangan bayangkan dia melompat-lompat, putih, telinganya panjang. Apa yang Bapak Ibu lihat? Sekarang buka matanya. Pasti langsung kebayang kelinci, kemudian kupingnya panjang. Ya apa enggak? Warnanya putih. Ya apa enggak Bu Tari dan Bu Hir ya? Kebayangnya yang saya bilang tidak. Kebayang, bilang Bu. jangan. Itu namanya kelinci. Kebayangnya yang kata tidak tadi, sehingga oleh karena itu perlu kita lakukan namanya kata-kata yang harus positif. Jadi bukan tidak mau kaya, makanya bukan resep anti gagal karena yang nanti jadi gagal, makanya resep sukses. Gitu kan, sehingga kata-kata kita sebenarnya sukses, sehat, sukses, kaya. Nah itu sebenarnya adalah cara untuk mendapatkan tujuan yang SPTM tadi, spesifik dan positif gitu ya. Jadi beruntung banget Bapak Ibu karena mentor kita sudah ternyata secara automatically, karena ini kebiasaan akhirnya membentuk karakter beliau untuk kemudian memberikan kata-kata yang mempunyai energi ya. Nah, jadi sekali lagi kemudian adalah tertulis. Nah, dengan tertulis itu cita-citanya harus tertulis. Ada ya orang bilang dalam sebuah training namanya dream book. Itu sebenarnya dari hasil penelitian bahwa orang-orang yang menuliskan cita-citanya ini lebih cepat sukses, lebih banyak yang sukses ketimbang orang yang tidak menuliskan apa cita-citanya. Sehingga kalau cita-citanya itu tidak tertulis, ini mencapainya tidak cepat gitu loh. Oleh karena itu mulai hari ini tertulis dan kemudian bisa dibaca berulang-ulang, dimasukkan ke alam bawah sadar. Kemudian yang berikutnya tujuan itu harus namanya menarik. Menarik itu gimana sih? Menarik itu gini. Saya dapat 100 juta per bulan. Terus what next? Terus ya untuk apa gitu deh. So what gitu loh kalau orang bahasa sekarang. Dapat 100 juta per bulan, so what gitu loh. Nggak ada rangsangannya, nggak ada emosinya. Sehingga kita mau mencapainya juga enggan. Oleh karena itu dari buku ini untuk mencapai sukses yang 7 langkah ini harus menarik. Jadi dibikinlah pelibatan dari panca indera kita. Bayangkan Bapak Ibu, kalau mendapatkan 100 juta per bulan, saya bisa punya rumah cash. Bayangkan kalau 100 juta per bulan, saya bisa membahagiakan orang tua saya, umroh, mau haji, mau kurban berapapun, mau bangun pondok pesantren itu bisa. Sehingga di situ ada rasa untuk merangsang tercapainya yang namanya tujuan dari kita semua tadi.
Nah, ini terkait dengan yang nomor 3, namanya harus ada alasan yang kuat yang merangsang untuk mencapai tujuan tadi. Namanya big why. Nah, itu dulu mungkin Bu Tari dan Bu Hoiria ya. Makin seru ya kelihatannya ya. Ya, Seru banget, Bu. seru banget, Bu. Jadi alhamdulillah ya Miho ya, selama ini berarti kita di misalnya salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Itu ternyata Tapi adalah kalau kata-kata pengucapannya ukuran. jangan salah Bu Tari. Kalau Nah, pengucapannya sukses, sehat, kaya, berkah, ya itu nggak dapat. nah, Itu sukses, sehat gitu ya Bu ya harus. dirasakan seluruh jiwanya, sukses, Sukses, sehat. Itu kan ada doa. kaya, Kaya, berkah. Berkah. Allah, Masya Itu Allah. sampai nangis biasanya. Tambah Betul, lagi betul. dengan air mata, pelibatan air mata, itu jadi Bu Tari. Karena itu adalah doa. Sukses, sehat, kaya, Kaya, berkah. Bener Bu, berkah. mau nangis Bu. Mau Bener nangis mau kan? nangis. Iya, iya, Iya. iya. Masya Oh, Allah, kalau salam miliarder, sukses, sukses, merinding biasanya. sehat, kaya, berkah. Sementara kita tahu tadi kayanya adalah kaya yang hiha. Nah, terus kemudian berkahnya nanti untuk juga apa? Terus penghasilan 100 juta per bulannya untuk apa? Ya Allah, ini luar biasa Bu Ingris. Kalau nggak Ibu jelasin seperti ini, mungkin kita masih ya sukses, sehat, kaya, berkah, Allah Akbar. Kan masih gitu-gitu, masih nggak tahu artinya. Tapi begitu tadi Bu Ingris jelaskan, itu seharusnya ketika kita mengucapkan salam miliarder, itu mestinya nangis. Pasti ada getaran di dalam, itu yang namanya vibrasi keluar. Ya Allah. Bu Tari, Bu Mihoy. Tari, Bu Tari. Kita bukan kita aja yang sukses, sehat, kaya, berkah. Ayo kita ajak yuk yang di rumah. Coba gerakannya seperti apa? Salam miliarder. Sukses, sehat, Sehat, kaya, kaya, berkah. berkah. Ya Allah, Allahu Akbar. Merinding Bu Tari, apalagi udah dikit lagi momentum Arafah ya. Lebih bagus Jadi lagi pakai kita suara perut, Bu. Pakai suara perut. Jadi energi dari dalam ini keluar. Makanya namanya ketika misalnya seseorang menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada orang yang main-main lagu Indonesia Raya atau lagu kita Pensiar Baitullah main-main. Itu sebenarnya nggak meresapi tujuan hidupnya, nggak dapet ya. Nah, itu pentingnya kita yang namanya harus melibatkan panca indera tadi supaya tujuan hidup ini salah satu resep untuk bisnis untuk sukses Bu Tari dan Bu Hoiri ya. Gitu ya. Jadi coba dari perut itu gitu. Ini terasa di badannya itu langsung energi tuh metu gitu, keluar gitu loh. Makanya mungkin waktu kalau Bu Inkes lagi syiar Baitullah, mungkin beberapa mitra tahu bagaimana kekuatan kok bisa ya Bu Inkes punya energi sebesar itu? Ya itu karena begitu, karena melibatkan betul-betul seluruh doa, seluruh ikhtiar, seluruh apapun kita keluarkan gitu untuk bisa menghayati yang namanya emosi tadi harus kita rasakan namanya menarik sehingga ketika ada keterlibatan emosi Bapak Ibu bayangkan kalau tidak tercapai maka rasanya piye ngono lho. Rasanya apa gitu bagaimana itu penting banget untuk bisa menggerakkan yang namanya sukses bisnisnya jadi sukses. Ini terkait dengan alasan yang ketiga ya itu bahwa yang namanya alasan yang kuat untuk mencapai sukses. Kenapa alasan yang kuat? Karena seperti gini ya otak manusia itu ini senangnya mencari kenikmatan dan menghindari kesengsaraan. Ya, jadi ketika kita misalnya gini, jadi ketika kita bilang mau sukses itu biasanya 20%-nya adalah mencari kenikmatan. Ketika tercapai misalnya ya kita mau sukses 100 juta per bulan. Ketika penghasilannya mendapatkan baru 5 juta misalnya ya, kita udah syukuri kan, seneng gitu. Itu harus dirasakan dan kemudian kalau kita mau mendapatkan effort yang lebih besar lagi karena kita ingin 100 juta per bulan, ini 80%-nya itu menghindari sengsara oleh karena itu harus diberi stimulus. Bayangkan kalau kita nggak dapat tuh penghasilan 100 juta per bulan, bagaimana hidup anak kita? Bagaimana hidup rumah tangga kita? Bagaimana hidup keluarga kita? Siapa yang ngasih makan orang tua kita? Siapa yang ngasih makan anak kita? Itu kalau kita betul-betul kita rasakan, maka akan terjadi strong why yang kuat namanya. Itu Bu Hoiria dan Bu Tari ya. Jadi ini yang namanya merangsang ketika kita bilang kenapa sih saya ada di bisnis ini gitu. Itu Bapak Ibu, why saya ada di bisnis ini, maka akan muncul jalan untuk mencapainya. Tapi kalau strong why-nya nggak dapet,
di bisnis ini, maka jalannya nggak kelihatan. Dikasih jalan sama leadernya juga nggak kelihatan. Dikasih cara sama mentornya nggak kelihatan karena tidak mendapatkan namanya strong why. Kenapa Anda berada di bisnis ini? Itu harus dapat, dan 20%-nya adalah kenikmatan, 80%-nya adalah tidak kesengsaraan. Oleh karena itu untuk menstimulusnya berikanlah yang nggak enak itu lebih banyak gitu loh. Nanti kalau nggak mencapai gimana? Anak saya gimana? Ini saya gimana? Bisa umroh nggak? Bisa makan nggak? Bisa sampai seperti itu. Seperti itu Bu Tari dan Bu Hairiah. Dan itu alasannya harus kita yang punya ya Bu Ingkris. Jadi misalnya gini Bu Ingkris, kan kita banyak nih menghadapi mitra dan segala macam. Apakah yang namanya strong why itu bisa bertahap gitu? Artinya Bu, misalnya kenapa mau menjalankan bisnis Armina Daily? Ya saya mau umroh 1 orang. Itu bolehkah atau harus langsung saya mau langsung umroh 20 orang? Bertahap atau bagusnya memang langsung tujuan yang langsung besar Bu Ingkris? Ya kalau memang segitu cita-citanya ya segitu. Tapi kan kita bisa lihat hanya di bibir saja strong why itu atau sampai ke dalam hati. Itu kelihatan. Kelihatan dari kerja ikhtiarnya. Karena begitu strong why-nya kelihatan, maka how-nya, jalannya itu kelihatan. Dan jalan itu akan dia jalani. Ini terkait dengan yang namanya langkah yang kelima. Nah, itu sebenarnya berkaitan. Saya lanjutkan lagi ya. Langkah keempat, belajar dan kerjasama dari yang terbaik. Bapak Ibu inginnya di bisnis ini seperti siapa? Itu yang diikuti. Yang sukses seperti siapa? Nah, itu namanya kan duplikasi. Ditirulah dengan blok-blok-blok tadi. Jadi kalau bisa Bapak Ibu belajar, kan sudah diajarkan sama mentor ya. Bapak Ibu sebenarnya langkah-langkahnya sudah benar ya. Jadi belajar, kemudian menjalin hubungan itu maksudnya komunikasi, kemudian minta doanya, dan kemudian dipraktikkan. Ini ya langkah yang kelima. Jadi belajar dan kerjasama dari yang terbaik. Itu jadi bisa bersyukurlah Bapak Ibu yang bisa komunikasi, nyambung satu frekuensi dengan orang yang terbaik di bisnis ini. Itu harus disyukuri karena itu menciptakan bisnisnya salah satu resep sukses di bisnis ini. Dan yang kelima adalah take action hingga jadi kebiasaan. Jadi ketika strong why-nya dapat ya, saya harus sukses di bisnis ini karena kalau seperti Pak Harun ya, saya kalau enggak bisa, pernah kan kita dengar ceritanya Pak Harun, kalau saya enggak udah mau berhenti nih di bisnis ini, Bu Ana mengingatkan, kalau berhenti di bisnis ini gimana anak kita? Siapa yang akan memberi makan anak kita? Susunya gimana? Sekolahnya gimana? Ininya gimana? Itu 80% harus dibuat sengsaranya tuh harus ada alasan itu gitu. Sehingga ketika itu terjadi, nanti kan si bapak ini akan berpikir namanya take action ya, mengambil suatu tindakan-tindakan yang lama-lama jadi kebiasaannya, dan itu kebiasaannya jadi sukses, namanya kebiasaan orang sukses. Kalau strong why-nya dapat, ini pasti berubah dianya. Tapi kalau nggak dapat, maka nggak ada perubahan di dalam actionnya. Jadi mudah banget ciri-cirinya mitra leader itu dia udah berubah apa belum? Dia udah berubah, suka ngeluh, masih suka ngeluh berarti dia belum berubah. Masih suka ngomongin orang berarti dia belum berubah. Masih suka ini berarti dia belum berubah. Nah, ketika ini sebenarnya take action hingga jadi kebiasaan, ini adalah kebiasaan orang sukses, ini adalah misalnya seseorang nggak punya cita-cita jadi orang kaya, tapi karena sikap-sikapnya, kemudian kebiasaan-kebiasaannya akhirnya menjadi karakternya, dan karakternya udah mengarah kepada orang sukses, maka nggak usah dicari pun dia akan sukses gitu Bu Tari dan Bu Hoiria. Jadi artinya dengan kita membiasakan diri untuk selalu mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik. Kan kita pernah diajarkan juga kebiasaan orang sukses itu apa sih? Misalnya 3 jam sebelum waktunya kita sudah bekerja, kemudian selalu menolong, selalu memberi, itu nanti itu otomatis dia akan jadi sukses. Jadi nggak punya cita-cita tapi kebiasaan orang sukses, dia juga akan jadi sukses Bu Tari. Apalagi kalau dia punya cita-cita goal yang jelas tadi, itu tambah cepet. Gitu Bu Tari dan Bu Hairiah. Luar biasa. Bu Ingkris boleh tanya sedikit nih? Jadi tadi saya menyimak kalau yakinnya udah powerful nih bilang. Banyak yang Bu Hoiria, saya tuh yakin banget. Tapi tadi saya menyimak lagi, ternyata actionnya itu
biasa-biasa aja, Bu. Nah, dia pengen sukses tuh yang seperti tadi, pengen umrohin ibunya, pokoknya tujuannya udah jelas ditulis. Itu menurut Bu Inkris bagaimana, Bu? Yang seperti itu, Bu? Ya nggak apa-apa kan proses. Proses aja Bu Hoiria. Berarti memang nanti kan ketika ada hasil sedikit misalnya nambah, berarti kan kalau dia udah punya proses, ini kan namanya ini langkah yang ke-6 sebenarnya namanya peka, monitor, dan lapor. Jadi dia harus peka, apakah dia udah punya niat, kemudian dia action kan, ini harus peka, langkah-langkah saya ini menuju kesuksesan saya atau jauh gitu. Padahal kita pengennya arahnya misalnya mau 1.000 miliarder atau arahnya mau 100 juta per bulan. Tapi ternyata action-actionnya ini malah misalnya menyimpang atau jauh gitu ya. Berarti dia lakukan, kita tinggal ngingetin lagi, namanya peka, harus peka apakah langkahnya ini mendekati jalan suksesnya atau makin menjauh gitu. Namanya peka. Kemudian kita sebagai leader memang harus memonitor terus. Ya udah Bu, harus gini, harus gini. Misalnya apa yang jadi indikator kita? Misalnya omsetnya, kemudian jaringan pertumbuhan mitranya, kemudian apa yang lihat sikapnya udah berubah, mungkin mitranya belum bertambah tapi sikapnya sudah berubah, lebih baik, lebih lembut. Itu kan sudah salah satu ukuran-ukuran dari kesuksesan orang tersebut. Kemudian dilakukan namanya lapor. Kalau kita kerennya namanya PDC, Planning, Doing, Control. Nah, kita sebagai leader, kita ngelihat ini mitra kita sudah punya niat, alhamdulillah. Kemudian langkah-langkahnya kita lihat. Kalau dia misalnya pengennya mau umroh, kita kan bisa lihat kenapa kadang-kadang orang kok nggak udah mau umroh kok nggak mencapai. Itu karena dia tidak melaporkan. Laporannya setahun sekali, ketika udah nggak mencapai baru lapor. Kan lebih baik kalau laporan itu bulanan, laporan mingguan, laporan harian gitu ya. Ini kan harus terkontrol selalu gitu. Sehingga seperti orang mau berat badannya mau turun. Berat badan mau turun, orang yang selalu memeriksa timbangannya ini akan jauh lebih cepat langsing dibandingkan orang yang nggak pernah meriksa. 6 bulan baru meriksa timbangannya ya nggak ada perubahan, malah naik mungkin. Tapi ketika setiap minggu dia periksa timbangannya, ini akan lebih cepat turun karena dia selalu mengontrol. Nah, ini pentingnya namanya peka, monitor, dan lapor. Jadi selalu dilaporkan, selalu ada diskusi, selalu ada pantauan-pantauan tadi Bu Hairia, seperti itu ya. Gitu Bu Tari dan Bu Hairia. Berarti PML tadi bagian dari controlling ya Bu ya, controlling kita ya. Jadi setiap dan saya tadi itu saya senang banget kata-kata Ibu bangun kebiasaan miliarder. Wah, keren Bu. Nah, ini bangun kebiasaan miliarder artinya kita memiliki kebiasaan memberi, menolong, bersyukur yang gitu ya Bu ya, yang quick, yang produktif, yang quick response, yang diajarkan. Nah, dengan sendirinya itu akan menimbulkan kita akan menuju pada kesuksesan tadi ya Bu ya. Jadi kalau saya sih lebih enak yang ini ya, mendingan saya belajar jadi kebiasaan miliarder aja, merubah kebiasaan aja. Kalau saya ya Bu, belajarnya panjang-panjang, ya ternyata dengan merubah aja semua juga bisa berubah. Nah, ditambah lagi dengan kalau kita punya tujuan yang tujuan yang jelas tadi itu, wah luar biasa Bu Inkris. Ini malam ini kalimatnya bisa diambil yang simpel-simpel, tapi bisa membangun jiwa raga bahkan kesuksesan dengan begitu. Ternyata mudah ya mestinya ya Bu ya. Ternyata mudah ya. Jadi kalau ditanya saya mau seperti apa, saya mau kayak Bu Inkris. Nah, kalau ada yang bilang gitu, Bu, saya mau seperti Bu Inkris, saya harus apa Bu? Nah, itu tuh gitu. Misal ada mitra nih Bu yang nanya ke saya, Bu tadi saya mau jadi seperti Bu Inkris, saya harus gimana? Kalau Jadi apakah cuma namanya ATM, amati, tiru, dan manut aja atau tinggal manut aja sama Bu Inkris ya. ya. Kan kadang-kadang yang paling kelihatan tuh namanya HPS ya, hati, pikiran, dan sikapnya. Itu namanya mencontoh mentor, itu apa sih yang dicontoh gitu kan, namanya kan duplikasi. Karena mungkin orang Iya. bingung, caranya gimana, itu ada tuh, apa sih yang diduplikasi dari seorang mentor atau leader besar oleh mitranya, itu ada materi tersendiri Bu Tari. Contoh apanya sih gitu, paling enak yang lihat mungkin bagaimana mengelola emosi gitu, mungkin gitu ya. Gimana sih kalau udah gemes gitu, nggak sabar lihat mitranya kok nggak nyambung misalnya, atau mitranya dibilang A jadi B, B jadi C gitu. Itu mungkin ya lebih kepada apa yang dicontek dari seorang mitra kepada leader besar atau mentornya. Gitu ya Bu Tari. Ada sih
biar ada guidance-nya aja. Dan yang ketujuh mungkin ya Bu Tari ya. Iya. Yang ketujuh ini menarik kalau buat saya tuh ya. Artinya gini, ini yang sering terjadi. Yang ketujuh adalah untuk sukses itu seorang itu harus persisten. Persisten itu tangguh, ulet dan tangguh dan fleksibel. Jadi yang tangguh, jadi jangan dibalik. Jadi persisten, tangguh dan ulet untuk hasilnya dan fleksibel caranya. Jadi bukan fleksibel hasil, tapi persisten di dalam cara, kebalik. Jadi gini misalnya, persisten itu artinya sudah ditetapkan mau beli Mercy misalnya. Contohnya ya, saya pengen Mercy seperti Bu Inkris. Oke, kemudian caranya harus fleksibel. Nggak bisa cara A, cara B. Nggak bisa cara B, cara C gitu loh. Kemudian nanti kalau dapatnya nanti BMW, ya nggak masalah gitu loh Bu Tari. Jadi bukan, karena dia kan setara, bukan berarti kemudian nggak persistensinya di hasil. Kalau nggak bisa 100 juta ya udahlah 50 juta, kalau nggak bisa 50 juta ya udahlah 10 juta. Nah itu kan namanya fleksibel di hasil gitu. Jadi baru Allah mau ngasih nih, baru mau ngasih Mercy, ya udah ya Allah kalau nggak dikasih Mercy ya udah Avanza. Baru mau dikasih, ya udahlah kalau nggak dapat Avanza motor aja gitu. Padahal Allah baru mau ngasih Mercy, dia udah berubah di fleksibel di hasil. Jadi dibalik ya gitu Bu Tari. Jadi kita sebaiknya tetapkan persistensinya di hasilnya, fleksibel caranya, jadi nggak kaku. Karena ketika kaku nanti berbenturan dengan yang lain. Seperti itu. Jadi sebaiknya ketika hasil ada mitra kita juga, Bu kayaknya saya nggak sanggup 100 juta, itu kayaknya Pak Juli banget, ya udah saya 10 juta aja deh gitu. Padahal baru mau dikasih sama Allah. Nah, itu sudah tidak persistensi namanya. Nah, 7 resep sukses dalam berbisnis ini selalu kita repetition, selalu kita ulang-ulang dan kita libatkan Allah di dalam pelaksanaannya. Kemudian selalu kita lakukan dengan namanya pelibatan panca indera. Jadi dirasakan semuanya, kemudian diberi pemaknaan. Makanya seringkali Pak Juli meminta untuk diberi pemaknaan dari setiap pertemuan supaya Bapak Ibu bisa mengetahui hakikat hidup ini untuk apa. Seperti itu Bu Tari dan Bu Hoiria. Masya Allah. Fleksibel itu caranya, berarti kita ikutin mitra maunya gimana, kita harus lebih fleksibel. Tapi hasilnya yang jangan hasilnya yang harus tepat gitu ya. Betul, maksudnya harus kekeh dengan hasil, tapi caranya boleh fleksibel. Kalau enggak kita jadi galak kalau nggak fleksibel pasti Bu Hoi. Pengennya gemes aja. Nanti dibilang gemes. Jangan sampai dibilang galak dong Bu Tari ya. Raja tega. Nah, itu dia akhirnya gitu Bu Inggris, karena kan fleksibel itu adalah caranya gitu. Jadi monggo mitra mau caranya gini boleh gitu ya. Gitu Bu Hoi. Silakan. Insya Allah kita jadi leader-leader di bawah binaan dari Mentor Miliarder tuh pasti sekarang udah lebih banyak senyum, karena kita udah tahu ternyata harus fleksibel caranya, senyumnya banyak, terus kalau lebih pengertian, lebih penuh kasih sayang, kan gitu ya, nggak baperan, lembut gitu, nggak baperan. Baik Bu Tari, luar biasa ilmu malam ini makin jelas banget, nggak sabar lagi nih untuk menuju 11 Desember. Terima kasih Bu Inkris, luar biasa ilmu malam ini, kayaknya teman-teman yang ada di Facebook ini semakin, saya rasa semakin bersyukur banget, semakin udah kepingin tambah sayang banget nih sama mitra-mitranya nih. Bu Tari. Silakan Mihoi. Iya. Ini saya sambil. Masya Allah, tadi sudah dijelaskan 7 resep sukses dan luar biasa akan hadir di tengah-tengah kita mentor yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Beliau Bu Tari. Ya, baik. Terima kasih.
dari tadi Bu Inggris menjelaskan 7 resep itu, ketika saya lihat chatting teman-teman itu ya nggak ada yang bertanya, tapi semuanya lebih pada rasa syukur dan niat untuk mengikuti mentor miliarder. Dan hari ini mohon izin Bu Inggris dan Bu Hoiria, kami akan menghadirkan seorang yang luar biasa, seorang yang penuh cinta. Beliau adalah pengarang the best seller buku Bank Lembaga dan Keuangan, seorang mantan dosen. Beliau menjadi cover di majalah El Sinta, peraih juga pengarang buku 1 tahun jadi miliarder, peraih reward 33 miliar, dan yang lebih menyentuh saya adalah beliau seorang yang punya visi yang sangat besar. Beliau ingin menjadikan 1000 miliarder, dan itu dia wujudkan dengan banyak hal. Dia buktikan bukan hanya dengan kata, dia buktikan bukan dengan hanya slogan, tapi kata-kata menjadikan 1000 miliarder, membuat beliau benar-benar berusaha dan membuktikan dari waktu ke waktu. Beliau membuat tayangan 70 kali seperti ini. Beliau memberikan ilmunya gratis pada kita semua. Beliau ikhlas membaca buku banyak dan menyaringkan untuk kami semua dengan satu harapan bahwa kami semua bisa sukses menjadi miliarder. Dan beliau pun menyiapkan tempat training, tempat pelatihan Jogja Miliarder Camp, hasil dari apa yang beliau dapatkan ketika menjalankan bisnis network syariah ini. Dan malam ini kita akan belajar dari beliau, seorang yang rendah hati, seorang yang penuh kasih, seorang yang punya cita-cita besar, seorang yang selalu peka dengan apa yang orang lain butuhkan, bahkan beliau rela mengorbankan dirinya asal orang lain bahagia. Dan hari ini dengan segala kerendahan hati, dengan segala cinta kasih, mari sama-sama kita sambut founder dari komunitas Miliarder Berkah, Bapak Dr. Andes Haji Juli Irmayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, dan berkah. Ya Allah, saya doakan Putari sangat menyentuh hati ya ketika manggil saya. Bu Inggris, keren banget 7 resep suksesnya, dan Bu Heriah. Dan saya doakan Bapak Ibu yang hadir hampir 900 di Facebook ini. Ya Allah, 900 ini, kemarin 1200. Saya doakan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu terpilih menjadi 1000 miliarder yang pertama. Tadi Bu Inggris menyampaikan dari keyakinan yang kuat bahwa hidup ini sebenarnya tidak ada yang gagal. Yang ada hanyalah orang yang sukses dan belajar. Kalau belum berhasil namanya belajar, kalau sudah mencapai namanya sukses. Dan sukses itu seperti sekolah. Dari TK, SD, SMP, SMA terus saja. Sampai kita dipanggil Allah dalam kondisi yang husnul khotimah. Kemudian ketika punya tujuan, kita diminta harus SPTM, harus spesifik, harus positif, harus tertulis, dan menarik. Dan saya coba buat sekalian yang hari ini hadir, siapa yang tertarik dengan target kita ingin menjadi 1000 miliarder yang pertama, katakan saya. Saya tunggu jawabannya di sini. Yang menjawab nanti malam saya biasanya baca, kemudian saya doakan dan kasih nomor teleponnya. Nanti insya Allah saya telepon yang menjawab. Yang menjawab menarik, berarti Bapak Ibu siap-siap, jangan kaget. Tanggal 11 Desember Anda terpilih menjadi 1000 miliarder yang pertama. Tadi Bu Tari sampai pakai rasaan nangis, kenapa? Karena yang disampaikan Bu Inggris hari ini beda banget. Beda banget apa ya? Kita sudah 63 kali dan tak kurang-kurang kita mendakwahkan ekonomi umat. Bisnis syariah ini 63 kali, bayangkan. Kalau bukan karena kekuatan Allah, karena kekuatan niat yang kuat, tidak mungkin saya, Bu Inggris,
Pak Ringga, teman-teman hadir hari ini. Coba Bapak sekalian cek ini secara logika, ada nggak sih di era lockdown ini kita berbagi ilmu setiap malam jam 8. Kemudian nanti ada evaluasi sampai jam 11 malam. Ini saya sampai nangis. Kemudian pagi kita seminar, ngobrol lagi, tidurnya aja sampai nggak punya jadwal. Ini saatnya Bapak sekalian harus yakin kejayaan Indonesia, kejayaan kita tanpa mengenal pendidikan, tanpa mengenal umur, Bapak Ibu akan terpilih menjadi orang-orang yang miliarder yang jujur amanah. Ini saya air mata nangis kenapa? Rasa syukur nggak lama lagi Bapak Ibu jadi miliarder. Kalau kami bisa jadi miliarder itu karena proses panjang, karena sekolah, karena ditempa oleh alam semesta, oleh air, api, udara, oleh hinaan, oleh fitnah. Ya, sempat saya di PHK, sempat saya dihina, akhirnya masih hidup. Dan Bapak Ibu tinggal apa? Tinggal mengikuti apa yang disampaikan leader besar, mentor, atau 7 langkah saya disampaikan bertahap. Kalau 7 langkah yang disampaikan oleh Dong Waringin, beliau motivator Indonesia nomor 1. Bukunya tebal. Saya berkali-kali baca. Dari 7 langkah itu, Bu Tari, Bu Horia, teman-teman. Itu kalau dipres di rumus kita adalah sebenarnya kan niat yang kuat, jadi miliarder, yakin, sukses, ulet, dan duplikasi. Ini saya nangis karena Tung Waringin yang menulis ini, saya tuju ini, saya hafalin. Kita hanya mau keras nyut. Kemudian ditambah action namanya Thor. Bapak Ibu boleh sekarang tidak percaya. Asal Bapak Ibu lakukan saja. Ikuti apa kata kami. Ikuti Thor jam 8 malam. Serius. Kemudian setelah itu evaluasi, ikuti sampai jam 12 malam, 12 malam. Ngantuk nggak ngantuk, ikuti saja seperti Bapak naik pesawat. Kemudian nanti malam bangun malam paksa. Bangun malam berdoa, berzikir, yang bisa sholat tahajud monggo. Terus sampaikan pada Allah, pada teman-teman. Besok pagi ketemu lagi. Nggak mungkin Allah tuh nggak tidur. Allah tuh hanya memberhasilkan siapa saja yang sungguh-sungguh. Udah wajada. Thor, kemudian sedekah. Sedekah apa? Sedekah ilmu, sedekah perasaan, sedekah uang, sedekah waktu, apa saja. Kemudian apa? Libatkan Allah setiap waktu. Dari 7 tadi yang disampaikan oleh Tung Waringin, motivator kelas Indonesia dan dunia. 7 ini yang terakhir 8. Kalau bisa tambah adalah libatkan Allah setiap waktu dengan doa dan zikir. Karena setiap doa, kata-kata apapun baik terucap maupun tidak, itu pasti dikabulkan Allah. Pertanyaannya kenapa teman-teman yang hari ini hadir belum dikabulkan? Karena Bapak Ibu bisa jadi doanya tidak serius, doanya gonta-ganti kayak Bu Inggris, doanya tidak tertulis, terstruktur, dan tidak pakai rasa. Gitu Bu Tari, gemes saya, gemesnya. Tapi saya yakin Bapak sekalian, besok malam kita sudah saatnya teman-teman yang dapat haji hanya sekian ribu kan, seluruh dunia biasanya yang haji Indonesia itu 200.000. Yang haji plus 10% 20.000. Kemudian seluruh dunia itu sekitar Bu Atari dulu ya, sama Bu Ingki, sama kami, sama Bunda Guril, sama teman-teman yang dapat reward waktu itu sampai 13 juta kita pas haji. Itu kalau besok apa ya, saat haji itu aduh, tidak bisa orang haji sama seminar kemana saja ada yang tidak bagus, Bapak sakit nggak ada yang ngobati. Sekarang kita hanya begini kok. Ini proses. Nah ini namanya, kalau di mana itu namanya gua keajaiban. Kalau sekarang gua miliarder dan triliun untuk kita semuanya. Siapa yang yakin sukses jadi miliarder? Katakan saya. Saya. Dan kita ternyata yang serius juga baru 900-an Bu Tari. Padahal penduduk Indonesia berapa? Ratusan juta.
Itulah. Ya. Karena pilihan Allah itu memang nggak banyak. Monggo Bu Tari, Bu Heria, atau Bu Ingkis. Aduh, saya lihat Bu Ingkis tadi menjelaskannya halus gitu. Ya. Iya Pak Juli, betul sekali yang Pak Juli tadi bilang. Saya sekarang, jadi saya paham gitu. Kenapa sih saya belum dikasih sebesar Pak Juli, Bu Ingkris? Ya udah dijelaskan ya, nggak spesifik. Pengen kaya apa? Pokoknya kaya kan gitu. Artinya saya sendiri bisa menarik kesimpulan bahwa saya banyak sekali yang harus kebiasaan yang harus dirubah, bahkan sampai tertulis gitu ya. Jadi Pak Juli ini luar biasa sekali, Bapak bagaimana secara tidak langsung Bapak Ibu membuat kami itu sampai tujuan hidup aja diarahkan. Dari salam baitullah aja Pak, hari ini baru paham banget rasanya. Selama ini Bapak menciptakan sebuah salam, itu ternyata salam itu penuh makna, penuh rasa, dan udah full ya, rasanya udah sukses, sehat, kaya, berkah itu full. Tapi kalau diucapkannya nggak dengan sungguh-sungguh, nggak full cara, makanya kita ketika Bu Ingkis selalu ucapkan salam baitullah, kita pasti nangis. Nah ternyata, tapi belum paham juga Bu, sampai Bu Ingkis menjelaskan malam ini, baru saya paham, Masya Allah, Bapak dari salamnya aja udah Bapak atur, kita arahkan ucapannya supaya baik. Kemudian resep-resep Bapak juga nggak, ucapannya selalu langsung resep sukses gitu ya, nggak pakai anti ini anti itu, Bapak resep sukses. Nah kata-kata itu luar biasa sekali Bapak Ibu, sehingga kita jadi leader itu jadi bisa lebih paham, lebih tahu, dan bisa, kalau saya lebih bisa tahu kenapa nggak berhasil, ya bukan Allah lagi Pak, berarti memang saya yang belum ngikutin SOP-nya Allah gitu ya. Nah kalau ngikutin insya Allah bisa sama, bahkan bisa melebihi gitu ya Pak Juli. Nah Pak Juli ini kan kita sebagai leader ya, banyak leader, dan Bapak juga sebagai mentor miliarder. Nah, supaya malam ini antara kami sebagai leader, ada kita nanti didampingi oleh leader, mitra didampingi oleh leader besar, kemudian mentor miliarder. Nah, Pak Juli, bagaimana sih sebenarnya peranan leader besar gitu ya Pak, sebagai perantara mestinya kan antara mitra dengan mentor miliarder. Nah, fungsi kami ini sebenarnya harusnya bagaimana Pak Juli? Baik. Di hari ini topiknya kan 7 resep sukses bisnis ya. Yang tadi 7 itu adalah di bisnis apa saja, termasuk networking dan non networking. Kalau ditambah networking itu di kita kan networking itu kan masuk langsung Madinah, masuk langsung Mekah, masuk langsung miliarder. Ditambah nomor 8 itu yang penting adalah Bapak Ibu apa? Libatkan Allah dengan apa? Dengan sedekah merinding ya Allah. Sedekah pol-polan. Itu. Jadi tanpa itu multipliernya tidak tinggi, karena memang namanya kekayaan itu adalah kan value kalikan leverage. Value nilai ditambah percepatan. Nah, percepatan adalah pemberian, giving, the power of giving, memberi ilmu, memberi kekayaan, memberi waktu, apa saja Bapak Ibu berikan untuk kepentingan umat, insya Allah ganti di dunia dan akhirat. Jadi nomor 8 tambahan untuk kita ya Bu Tari ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana sih peran leader besar? Apa bedanya sama mentor? Bedanya tipis saja. Tipis. Sekarang izinkan saya berikan ada fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh seorang mentor miliarder. Itu ada 8 fungsi Bu Tari. Nah, ketika Bapak Ibu menjadi leader besar, kalau sudah melakukan 8 fungsi ini ya udah otomatis jadi mentor. Paling penyebutannya Bapak ini mentor mentor junior, mentor senior dan seterusnya. 8 fungsi mentor adalah pertama harus menetapkan tujuan besar, goalnya harus besar. Goalnya besar itu karena yang bisa terukur pasti, tapi menarik tadi, SPTM tadi. Kemudian yang kedua harus bisa melatih, mentraining, pendidikan dan pelatihan. Nah besok ini mulai tanggal 89 kan kita sudah mulai training. Training minimum harus bermalam di Yogyakarta semalam. Kalau pengen lebih ya tinggal 2-3 malam atau monggo sampai 40 hari itu nggak masalah. Kita welcome pada teman-teman. Tapi tetap syaratnya adalah pernah mendengarkan audio terapi miliarder 21 kali dan membuat summary dan hikmahnya apa. Tidak bisa Bapak Ibu datang ke Yogyakarta
hanya ujung-ujung bawa modal uang nggak bisa. Harus mendengarkan dulu Bu Tari. Kalau enggak nanti pelongo-pelongo lolok itu. Karena kita butuh yang kecepatan tinggi. Itu training, dikasih ilmunya. Jadi yang ketiga adalah apa? Harus bisa melakukan motivasi, bukan memarahin, bukan Bapak Ibu menyuruh, tapi memotivasi semua, siapa saja, baik grupnya atau non grupnya. Kalau masih mikirin grup sendiri itu tidak mungkin jadi mentor, Bu Tari. Itu leader besar di grupnya. Yang keempat adalah memberikan nasihat. Nasihat itu baik nasihat yang bersifat finansial, nasihat bersifat organisasi, nasihat yang bersifat behavior apa saja, itu hati pikiran saya dia harus bisa memberikan sehat. Kemudian dia harus membuktikan sukses dan bisa yakin mencetak leader yang ATM sama beliau. Jadi seorang mentor seperti saya itu orangnya yakin banget sama Bu Inggris. Siapa yang deketi mentor, ikuti, udah insya Allah pasti berhasil. Karena nanti besok pagi ya, jam 1 siang, mestinya kan nanti malam sama Dr. Virus akan disampaikan ada 3 komponen. Kalau pengen sukses perilakunya seperti mentor. Yang namanya pertama harus punya potensi, dan teman-teman punya potensi, dia akhir menjadi peluang, kemudian punya inspirator. Inspirator itu adalah leader besar adalah dan mentor. Kemudian ada namanya intervensinya. Adalah ada alat-alat pelatihannya, ada alat kayanya yang membuat teman-teman akan merubah behaviornya menjadi karakter dan nasibnya akan berubah jadi leader. Jadi sukses ini menentukan. Kalau leader masih mikirin diri sendiri, itu belum leader Bu Tari. Itu masih mitra biasa. Tapi tetap proses ya. Mikirnya adalah orang lain. Kemudian direction, bisa mengarahkan, memberikan jalan. Terus memberikan coach. Coach itu lebih tinggi lagi ya, bisa motivasi, bisa advice dan sebagainya. Satu lagi mensupport lahir dan batin. Nah ini yang tidak mudah ini. Kalau Bapak Ibu sudah jadi mentor ya tanggung jawab lahir dan batin. Ibaratnya kalau di dalam tasawuf itu seperti ini, seperti ustadz atau namanya mursyid. Seorang mursyid itu menurut yang saya pelajari di tasawuf adalah dia sampai menggaransi jalan menuju surga itu kemana, kemudian melatihnya gimana, dia tahu kapasitasnya diri sehingga dia bisa kayak dalam arti menggaransi kalau Anda melakukan ini, insya Allah masuk surga. Lah mentor sampai gitu Bu Tari. Lah leader besar, saya doakan semuanya, Ibu Tari, Ibu Hoiriah, Pak Harun Ar-Rasyid, Bu Mariana, Bu Fatiarani, Ibu Ira Tiara, Pak Ringgal, Ibu Andin, seluruh Indonesia leader besar yang dapat reward, suatu saat akan jadi mentor miliarder. Amin ya Allah. Ini 8 bukti Bu Tari. Masya Allah. Satu lagi yang penting adalah membotoin, itu yang penting. Berarti untuk Pak Juli kayak mesti tambahin tuh, traktirin, bayarin, ya, banyak lagi tuh Pak. Itu tanggung jawab kebuan. Jangan asal ngomong. Nah, kalau makan ya cepet-cepet dikasir. Itu. Dan Bu Hoiriah, Bu Tari, itu teman-teman leader udah biasa. Jangan makannya banyak, ini terus perasaan nggak punya. Itu harus responnya tinggi. Karena sukses itu kan kuncinya di 5% kejadian sama, 95% itu responnya Bu Tari. Sukses adalah responnya. Hari ini kan kejadian sama nih. Bu Hoiriah, Bu Tari, Bu Inggris ada hampir 1000 ini kejadian melihat video ini kan sama nih. Tapi responnya beda. Ini di belakang saya ada siapa Bu Tari? Presiden Erdogan sama Pak Jokowi. Sama Pak Jokowi, Pak. 2 presiden. Ya. Beliau terusin masih survival kan beliau. Beliau apapun kekurangannya, tapi beliau presiden kita kan Pak Jokowi. Ya. Kemudian di belakang ini saya baru baca tadi 17 tahun beliau jadi pemimpin di Turki. Kemudian sampai bisa merubah pemimpin dunia aja goyang dengan apa? Dari museum jadi masjid. Ini lukisan ini baru saya dapat tadi pagi. Harganya Bapak nggak usah tanya. Pokoknya keren banget foto ini. Lukisan ini lukisan Bu Tari. Luar biasa. Saya dapat di Yogyakarta baru tadi. Tak pasang di belakang ini. Ini adalah contoh model pemimpin Indonesia dan kelas dunia. Saya tidak bicara agama, tapi pemimpin yang punya goal besar,
bagaimana merubah mindset agar kemaslahatan umat akan terjadi. Itu Bu Tari. Berarti fungsi mentor itu sama kayak fungsi presiden kayak Pak ya? Ya iyalah. Ya, lah kan di jaringan kita kan Pak Juli Bu Inggris, presiden jaringan Armina Deli. Masya Allah, malah kita kan nggak digaji, tidak ada yang mengangkat. Siapa yang ngangkat? Adanya cuma dihina, dilecehkan, sampai kalau udah jadi ditinggalin, ya nggak ada yang ngasih SK. Oh, makanya leader besar kalau mau merinding, ya Allah ya Rahmanir-Rahim. Ini betul-betul menguji keikhlasan, kesyukurannya gimana, keikhlasannya gimana, kesabarannya gimana. Tapi kita kan sudah punya dalil. Apa Allah itu hanya memilih orang-orang kekasih Allah yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, itu dalil yang saya kunci. Kalau mau ingin jadi kekasih Allah, sabar. Sabar dihina, sabar direndahkan, sabar difitnah, sabar ditinggal siapa saja, dan hanya bersama Allah kita. Ini nangis saya, Bu Tari. Allah Akbar. Ya Allah, Pak Juli, Bu Inggris, ya betapa saya menyatakan bahwa memang pantas sekali sih Bapak, Ibu jadi mentor, jadi orang yang tertinggi di kami ya, menjadi panutan kami, karena saya mengikuti Bapak Ibu kan udah dari tahun 2011 mulai manutnya, dan Bapak Ibu begitu selalu penuh kasih, nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Yang saya lihat perubahannya adalah lebih baik. Dari dulu sabar, tapi sekarang lebih sabar. Dari dulu memang baik, sekarang jadi jauh lebih baik. Bu Inggris dulu juga tetap lembut, tapi sekarang jauh lebih lembut, lebih menyejukkan. Dan ciri-ciri orang disayang Allah ya pasti bisa menyejukkan orang lain. Betul kan begitu, Mihoy? Merasakan yang sama nggak sama saya? Sama, Bu Tari. Saya pun tadi kata-kata Bapak yang luar biasa. Allah tidak pernah tidur. Masya Allah, Bapak bayangkan setiap malam yang dipikirkan hanyalah mitra dan mitra. Tidak pernah memikirkan, bahkan mungkin tidak memikirkan secara keseluruhan diri Bapak sendiri. Nah, itu Bu Tari, saya terutama saya pribadi dan semuanya mungkin seluruh mitra-mitra ingin gitu punya hati yang benar-benar seperti Bapak gitu loh. Apa sih Pak yang harus kami lakukan agar kami bisa punya hati seperti Bapak gitu Pak? Ya nanti jawabannya di CMC aja ya. Kalau di sini nanti orang adanya nanti tambah fitnah. Karena orang kekasih Allah itu udah pasti ujiannya banyak. Tidak mungkin kekasih Allah. Bapak Ibu dekat Pak Yudi aja di fitnah, dihina kan. Ujiannya semakin tinggi, itu pasti godaannya lebih tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dikasih ujian persoalan utang piutang, cirinya akan diangkat rezekinya. Bapak Ibu di persoalan keluarga dengan pasangan akan dapat hadiahnya. Bapak Ibu dikasih persoalan tidak punya mitra, asal udah berjuang, siap akan jadi miliarder. Bapak Ibu sekarang tidak pernah sukses hidup, asal mau berubah, hati, pikiran, sikap, libatkan Allah. Seperti malam bangun silaturahmi, Bapak Ibu terus ikuti saja. Ngaji, ini kan ngaji miliarder luar dalam, ngaji hati. Bapak Ibu sudah diangkat dapat pahala kok. Hari ini teman-teman hanya mendoakan amin saja nanti pas doa. Kemudian yang diaminkan bisa umroh, bisa haji, dapat kaya. Dia pulang umroh, kita yang mengaminkan dapat pahala juga seperti yang dilakukan umroh haji. Itulah indahnya malaikat itu tidak tidur, Allah nggak tidur, menilai hati dan amalannya, bukan menilai hasilnya. Baik Pak Juli, malam ini adalah malam yang indah, malam tarwiyah Pak Juli. Kami mohon malam ini malam di mana semua doa insya Allah akan dikabulkan Allah Pak. Kami mohon Bapak untuk memimpin doa kami malam ini, mendoakan kami semua. Izin Bu Tari, saya ucapkan selamat pada teman-teman istiqomah ya. Hari ini memang ya
ini kan sebenarnya kan proses haji ya. Teman-teman yang selalu rindu ke Baitullah itu mesti air mata bayangkan semua berani nggak bisa haji semua kan ini pada nangis. Terima kasih pada Ibu Ira Tiara, Ibu Arti, Desmiri, Onang Suryati, Pak Arud Arosid, Bu Mariana, Bu Yuha Mahmuda, Sabani, Febri, Ina, Umi, Fatmawati, Titin, Yui Rohmulyono, Iin, Irma Rostiana, Firdiatun, Hozali, Waria, Cecep, Fatmah, Soma, Timi, Liva, Wiji, Wastuti, Mary Arko, Rahma Rara, Dia Esti Rahayu, Mujayana, Yainur Rahman Umi Naila, Laitul Salam, Mutiara, Dr. Andes, Dr. Hewan Haryono, Asiti, Hani, Seswanto, Fatmawati, Hapneti, Yeni Febrina, Rumini, Asli, Yani, Morianti, Yani, Rahmawati. Aduh, ya Allah, saya air mata nangis. Ajwa, Hani, Nurul, Ringga Pandanu, Irawati, Cecep, Andin, Eli Rosefa, Nai, Liva, Linda, Febrianti, Lili Mardika, Ria Hifni, Yuti Bambang, Sriani, Juniarsih, Suharni, Misuhemi, Fatiarani, Haida, Nurul Insani, Lina Beliani, Juniarsih, dan Fatmawati. Para sahabat dirahmati Allah, terima kasih hampir 1000. Mari kita berzikir, berdoa. Apa yang kita sudah perjuangkan, kita menjadi pensiar Baitullah. Yang kita perjuangkan menjadi pengusaha jujur amanah. Kita mohonkan berdoa sama Allah. Allah itu sangat bahagia dan senang ketika kita memohon sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu minta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Sudah siap nggih? Subhanallah. Hadirkan diri kita ada di depan Baitullah, di depan Multajam. Hadirkan, bayangkan wajah ibu kandung kita. Bayangkan wajahnya ada di depan Baitullah. Pasti Bapak Ibu air matanya nggak kuasa. Bayangkan wajah ayah yang sudah sepuh, sudah tua, bahkan sudah meninggal dunia di depan Baitullah. Bayangkan pasangan hidupnya masing-masing. Bayangkan wajah anak-anak, cucu, para sahabat miliarder. Bayangkan teman-teman yang berjuang sama-sama. Ada gambar Bu Ingkris, Bu Heria, Bu Tari, Pak Suhemi, Bu Rani, Bu Ira, Bu Andin, Miss Dewi, Pak Harun Arosid, Bu Mariana, Bu Yuha, Pak Eko, Bu Ari, Pak Ringga. Bayangkan manajemen Bunda Guril, Mas Rehan, Ibu Rindang, Ibu Yusnida, dan unsur-unsur manajemen lainnya. Hadirkan di alam kuantum ini, Bapak Ibu, insya Allah kabulkan karena ketika kita sungguh-sungguh berzikir, berdoa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah,
wala ilaha illallah, wallahu akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ilhaqqa haqqa warzuqna diba'a, walibatila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, ya Rasulullah, ya Waliullah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sudah 63 kali kami mensiarkan rumahmu. Sudah 63 kali kami mensiarkan menjadi pengusaha jujur amanah lewat TV Sakti ini. Setiap hari kami mengikhlaskan diri, berjuang sungguh-sungguh agar menjadi hamba-Mu yang Engkau angkat derajatnya, ya Allah. Ya Allah, maafkan ya Allah, kalau sampai hari ini di antara kami masih banyak yang belum sungguh-sungguh fokus menjalankan usaha Armina Daily ini, sehingga rezeki yang Engkau kucurkan belum seperti yang kami harapkan. Hari ini ya Allah, kami berjanji ya Allah, di sisa umur ini kami akan sungguh-sungguh dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja hati untuk menjadi pengusaha yang jujur amanah, sehingga akhir tahun ini takdirkan kami punya rezeki tanpa batas, menjadi miliarder muslim yang rahmatan lil alamin, sehingga akhir tahun ini ya Allah takdirkan kami bisa umroh bersama ibu dan bapak kami, bisa umroh bersama pasangan kami, bersama anak-anak kami, bersama saudara kami, bersama mitra-mitra kami. Bapak ibu kami pasti bahagia ya Allah, sehingga akhir tahun ini kami bisa keliling Ka'bah 7 kali, bisa menyentuh kain kiswah, berdoa di depan multajam, mencium hajar aswad-Mu, berjalan kaki, berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, dan bisa sholat di Masjid Nabawi-Mu, bisa sholat di Taman Raudhah-Mu, bisa berziarah makam kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Takdirkan ya Allah, akhir tahun ini kami bisa sholat di Masjid Aqsa ya Allah. Dan tahun depannya, takdirkan yang belum haji bisa menunaikan ibadah haji ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau pertemuan kami kendaraan terbaik tercepat Armina Daily. Dan terima kasih Kau masukkan diri kami dalam komunitas miliarder yang berkah, yang Engkau ridhoi. Terima kasih Bunda Gurit, terima kasih Mas Rehan, terima kasih leader-leader besar, terima kasih mitra-mitra yang selalu istiqomah yang ATM. Terima kasih ya Allah, takdirkan kami bisa mencetak bersama-sama leader, mencetak 1000 miliarder yang jujur amanah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Maafkan kami ya Allah. Terima kasih ya Allah. Maafkan teman-teman kami, mitra-mitra kami, saudara-saudara yang selalu merendahkan kami, selalu meremehkan kami, bahkan memfitnah kami karena mereka tidak tahu apa-apa. Karena kami berjuang demi menjayakan Indonesia bersama Army Deli. Terima kasih ya Allah, kabulkanlah doa kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wala ilaha illallah. Terima kasih Bu Tari, Bu Hairi, Bu Inggris. Terima kasih 1000 miliarder yang hari ini hadir. Yakinlah ada yang terpilih jadi miliarder. Dari Yogyakarta, mohon maaf batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juli, terima kasih banyak atas doa yang setiap hari, bahkan full 24 jam untuk kami. Bahkan di waktu-waktu mustajabah ini menanti hari Arafah, doa Bapak malam ini begitu mengena di hati kami. Kami hanya terus mendoakan untuk kesehatan, kemuliaan, dan kesejahteraan. Allah makin berikan kebahagiaan untuk Bapak dan Ibu dan keluarga besar. Hingga hajat Bapak Ibu benar-benar Allah ijabah. Terima kasih Bapak, bimbing kami terus. Bawa kami untuk bisa sukses seperti Bapak. Amin, 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 amin. Bu Tari, terima kasih banyak. Selalu Bu Tari terus memberikan support, mendampingi, bukan hanya mitra-mitra Bu Tari, tapi terus kita bekerja sama untuk jaya bersama. Amin. Terima kasih juga Mihoy. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang saling mengingatkan pada kebaikan dan bisa menyebarkan kebaikan yang diberikan, yang diajarkan oleh Pak Juli dan Bu Inggris kepada orang lebih banyak. Tidak ada impian yang salah. Yang salah hanyalah apabila cara yang dilakukan melewati batas dari norma dan etika. Tidak ada yang salah dengan niat dan impian Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dengan tujuan kita. Hanya perlu belajar bersama komunitas Miliarder Berkah. Saya Retno Suci Lestari dari Tangerang dan rekan saya Hoiria dari Tangerang, dan besok jam 1 siang ya Bu Tari ya, akan ada live yang harusnya malam kita gantikan di siang hari. Terima kasih semuanya sudah membersamai, dan semoga malam ini menjadi momentum kita untuk benar-benar bisa terwujud menjadi 1000 miliarder. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, marilah mereka perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik.